Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya lo udah nggak sanggup, misalnya dengan alasan apapun, misalnya satu kan kadang-kadang orang tuh suka menghibahkan anjingnya either ke shelter atau ke temennya atau mengiklankan anjingnya di medsos. Ngomongnya pertama biasanya sih rata-rata kebanyakan karena nggak sanggup. One person wants the dog, not the whole family. So it's important that the family is in agreement, right? It's important that the whole family is in agreement. Second, the whole family needs to be committed. And third, follow through. Agreement, commitment, follow through. So when a dog comes home, that dog understands that the whole family wants it, not just one member of the family. Dia waktu itu mau renovasi rumah. Dia bahkan sampai bukan ngekosin ya, nitipin anjingnya di Terraria itu 6 bulan. Itu kayak 20 jutaan lebih lah. Aduh, gue bingung deh. Gue sebenarnya sedih. Jadi temen gue tuh ada yang mau kasih anjing. Terus kan dia bilang, Tere lo mau nggak? Aku kan cuma satu. Iya gue mau, tapi gue nggak sanggup. Yang pertama nggak sanggup duitnya. Kenapa dia mau ngasih anjingnya? Dia udah bosen. Sibuk. Sedih nggak sih? Anjingnya kok cuma gara-gara alasan sibuk anjingnya dikasih? Lu bukan juga sibuk? Ya gue juga sibuk, tapi kan gue bisa nitip lu, nitip mak gue. Enggak, gue juga sibuk. Tapi kan gue bisa setidaknya. Jadi dia karena sibuk, gak ada yang ngurus kan. Oh. Makanya gue mikir, aduh, mau ngambil? Enggak lah, enggak kuat secara. 1 juta. Iyalah, kan bukan cuma gue adep doang, emang nih bocah gede sendiri, kagak dikasih makan. Anjingnya jenisnya? Ya lumayan. Gede? Ya. Makannya banyak kali ya, Mak? Makan banyak ngomong ke gue. Jadi lu sekarang udah memahami bahwa punya anjing itu bukan sekedar buat gaya-gayaan kayak episode kita yang waktu itu ya? Iyalah, bener. Mas gue ketika punya anjing lu juga harus komitmen sehidup semati sampai dia mati. Ya, ngomongin komitmen. Iya dong, kan kayak sama pasangan. Gimana sih? Terus gimana dong kira-kira ya? Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya lo udah nggak sanggup, misalnya dengan alasan apapun, misalnya satu kan kadang-kadang orang tuh suka menghibahkan anjingnya either ke shelter atau ke temennya atau mengiklankan anjingnya di medsos. Ngomongnya pertama biasanya sih rata-rata kebanyakan karena nggak sanggup. Betul. Secara finansial atau sudah kebanyakan atau ternyata salah satu anggota keluarganya tidak kurang suka dengan anjing. Nah menurut lo kayak gitu-gitu apakah it's okay atau enggak dong, jangan dong. Makanya ketika sebelum lo adopt, lo pastiin deh, lo pastiin baik-baik lo bisa komitmen sama dia nggak. Jadi jangan cuma benar lucu-lucuan doang. Iya emang bukan buat gaya-gayaan ya. Sama kayak anak manusia, pas kecil kan lucu ya, pas udah gede ngehe. Kayak kita ya. Iya, nyautin mau disuruh. Karena gue juga waktu itu pernah yang kita ke acara IIP itu kan, ketemu Cesar tuh, yang Cesar tuh bahkan ngasih tahu ke kita, ke pengunjung sekalian, kalau Pak Orange nanti penasaran. Nah, Pak Orange buka deh episode kita Cesar. Jangan lupa ya, sambil nonton kalian klik like, komen, subscribe podcast kita. Sampai lupa gue saking sedih. Cesar tuh pernah ngomong gini sama gue Deket banget ya kali interview pribadi. Pernah ngomong bahwa punya anjing itu harus komitmen kalau lo punya udah berkeluarga, satu keluarga. One person wants the dog, not the whole family. So it's important that the family is in agreement, right? It's important that the whole family is in agreement. Second, the whole family needs to be committed. And third, follow through. Agreement, commitment, follow through. So when a dog comes home, that dog understands that the whole family wants it, not just one member of the family. Misalnya pasangan lo either itu suami atau istri dan anak. Karena kalau salah satu ada yang tidak suka, better lo nggak usah
punya anjing. Karena itu akan mempengaruhi dalam hal memelihara, mengajarkan, sama ya itu komitmen seperti yang Iya, kita ngomong. maksud gue juga sering kan, gue ada follow beberapa shelter ya di IG. Gue juga sering lihat itu shelter yang open adopt anjing-anjing padahal masih bagus-bagus ya. Maksud gue ya ampun sayang banget sih, maksud gue dia tuh beda ya, sama menurut gue dia tuh beda banget sama hewan lainnya loh. Dia tuh nggak bisa cuman sekedar kasih makan, main, udah, tapi lu harus ekstra lebih. Iya, kayak anak gue kan korban Iya, kerusuhan kasihan. dalam rumah tangga sih. Gila ya, maksud gue karena korban rumah tangga, hewan peliharaan bisa jadi korban. Itu Betul, bisa ya? akhirnya Ini kayaknya temen gue langsung WA deh, berasa gue ngomongin. Ya ampun. terus dia kan makanya coba deh lo pikir-pikir kira-kira dengan kondisi yang sekarang lo bisa nggak adopt satu lagi? Enggak. Supaya dia punya temennya. Nggak bisa. Waktu sih. Waktu yang gue nggak punya. Ini aja gue susahnya setengah mati. Jadi kalau gue pergi keluar kota, aduh siapa yang nyokap gue, abang gue, atau gue titip lu, banyak banget pilihannya. Ntar gue kerja jadi gak tenang, nggak bisa gue. Jadi lebih baik gue empati aja, tapi gue nggak tahu gue harus ngapain gitu. Cuman gue mikir kok ada ya orang piara, padahal anjingnya bagus loh, anjingnya bagus. Terus menurut gue dia mampu secara finansial, Iya tapi sih. nggak punya waktu. Tapi sebenarnya bisa cari solusi sih, kayak mungkin ini nggak mirip kasusnya dengan temen lo ya, kayak ipar gue. Dia waktu itu mau renovasi rumah, dia bahkan sampai bukan ngekosin ya, nitipin anjingnya di Terraria itu 6 bulan, itu kayak 20 jutaan lebih lah. Nih nitip ke gue dah. Tapi sekarang udah diambil lagi karena rumahnya udah selesai. Maksud gue dia maksudnya gue mau ngasih contoh bahwa sekomitmen itulah kalau kita emang pengen kalau kita punya anjing, bahwa ya lo nggak bisa main petakin tuh anjing dimanapun kalau lo udah nggak sanggup pelihara kan, karena kan ya mereka kan Kasihan lah sampai. umur anjing tuh berapa sih, paling cuman ya maksimal 15-17. Kalau dia yang pergi duluan, nah kalau kita, oh jangan dong, mendingan dia aja yang pergi dulu. iya gue udah bilang sama Tuhan juga gitu. Gue juga sekarang berdoanya begitu. Gue udah duluan. Gak mau kalah banget ya. Tapi gue emang berdua gitu. Gue bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh, biar Boba yang pergi dulu. Karena belum tentu kalau misalnya gue yang pergi dulu ya, nyokap gue, pokoknya kakak gue atau kerabat itu bisa ngerawat kayak gue kita ngerawat ya. Boba. Iya. Jadi lebih baik mendingan dia dulu. Tapi nanti lu patah hatinya parah loh. Ya tapi itu lebih baik menurut gue karena gue bisa mengurus dia sampai dia terakhir. Iya sih. Kalau daripada misalnya kita duluan yang pergi, Gue juga sekarang dia juga sedih kan? gitu. Dia juga sedih. Ya kan biasanya main sama kita kalau pulang lompat-lompat udah kayak sirkus tinggi banget. Tiba-tiba aduh sedih. Jadi emang bukan main-main ya, kayak punya anjing tuh komitmennya harus seumur hidup, at least seumur hidup tuh anjing. Ya kayak cuma 15 tahun lah, at least ya 15 tahun. Jadi ya kalau emang lo pengen pelihara ya lo pikirin dulu, kalau emang lo nggak sanggup atau cuma pengen gaya-gaya, lucu nih. Ya anjing lagi waktu kecil emang lucu ya Mak ya. Iya, kan, kayak lucu banget. bocah kecil waktu kecil. Cuma bisa dipegang-pegang, tapi pas udah gede nakalnya, garuk-garuknya, gigitin barangnya, apanya, bulunya, makannya. Ya lo harus mikirin ke situ. Iya, makanya gue lagi finansialnya. bingung gimana nih kalau kita patungan. Anak saya 2 Bu, kalau kata pemerintah cukup punya anak 2. Saya juga 1 aja udah, ini juga mau PAUD kan. Nah ibu kan baru 1. Udah 1 aja kata pemerintah, 1 aja udah, jangan banyak. Nggak bagus, mendingan lu besarin 1 anak. Lu Ibu kan gede nih, ya. Gede banget. Coba ibu pelihara 1 lagi yang hewannya anjing yang besar supaya Labrador apa gimana? Dia makan, gua yang kagak makan. nggak apa-apa Bu. Jangan. sampai seperti itu komitmen ibu. Kalau gue mendingan 1. Tapi besarin dia dengan baik. Kasih fasilitas yang baik. Karena dia juga berhak dapat penghidupan yang layak. Bener ya sih? Iya dong ya nggak Mas Boba? Iya, belum kalau dia sakit, BPJS kan belum terima ya sekarang ya. Iya, Kita makanya gue bilang sama Yura. sendiri. Kata dia Yura, Nggak bisa, nggak bisa Yura. Dia nggak bisa reimburse BPJS. Karena dia tidak bayar pajak, Yura. Gue yang bayar pajak. Iya, gimana dong? Jadi gimana, patungan nggak? Enggak Bu, saya cukup 2 anak cukup. Terus gimana ya nasibnya? Gue kadang tuh suka mikir ya, aduh maksud gue apa rasanya ya ketika anjing itu sudah tidak diinginkan gitu ya. Dengan berbagai alasan misalnya
keluarga atau oma, opa atau pokoknya satu keluarga itu sudah nggak mau terima, maksud gue apa rasanya dia gitu loh. Makanya gue suka lihat kalau mata anjing tuh kosong gitu, sedih gitu. Aduh gue nggak bisa, rasanya gue pengen peluk, pengen gue peluk ya. Makanya coba gitu. Nggak, cukup satu. Jangan kita ngambil aja dah daripada kita mikirin anjing. Terus apalagi gimana? Pusing. Anjingnya gimana? Balikin lah ke pemiliknya, emosi kan jadinya gue. Jangan, nggak bisa. Kagak bisa, nggak ada waktu. Ya kalau menurut gue sih mungkin lebih baik dia juga lagi coba berusaha sih. Berusaha untuk mencari orang tua asuh. Yang kira-kira memang mau, sebenarnya nggak ada bermaksud dia menyakiti. Cuman tapi nggak sanggup aja, mungkin nggak ada waktu. Lebih baik mungkin dia sadar diri ketika dia nggak sanggup menampung dan menjaga anak ini dengan baik. Dia rasa mungkin dia anjing ini punya kesempatan buat hidup di keluarga yang lain. Dia pertanyaannya keluarga yang mana? Keluarga Cemara. Ya mungkin kalau yang lagi nonton berminat ingin menambah anak, mungkin karena anaknya masih satu atau anaknya cuma 2, nah mungkin bisa hubungi Tere. Orangnya mau nambah anak dokter, bukan ke lu. Bisa. Kan gue konvensional, paham gak lo? Tradisional. Ya kan, ya udah deh. Sambil gue pikirin lagi. Balik lagi, kalau mau punya anjing, please pikirin dulu komitmennya, jangan cuma lucu-lucuan atau gaya-gayaan. Betul. Atau ikut tren biar tetap kelihatan oke, penyayang binatang di sosmed. Enggak, karena mereka ini bukan cuma pajangan, karena mereka makhluk hidup juga yang harus kita pelihara sampai mereka menutup mata. Haleluya. Jadi jangan main-main, oke? Tapi gue tetap masih sedih. Terus gimana? Aduh, nangis di kamar sendiri, anak. Pusing gue kalau kayak gini caranya. Kayaknya sebenarnya dia apa gue sih? Enggak, gue kagak bisa gue. Dia tinggal aja nangis sendiri, dia cengeng. Jangan lupa ya, terus ya. Subscribe, like, dogi lu. Bye-bye. I love you. Bobo. Cengeng banget sih. Kalau nggak bisa lo pelihara makanya. Nggak bisa. Daripada lo pusing mikirin. Nggak bisa akut secara duit. Udah jual rumah lagi, lo beli lagi yang lebih gede. Kita belum tutup nih. Udah.